Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gali dan teman-teman. Di sini izin memperkenalkan diri, saya Rapli Nugraha dengan NRP 15 2022 254 beserta rekan saya. Saya Fahreja Ariana Atarik dengan NRP 15 2022 238. Izinkan kami untuk mendemokan hasil proyek akhir ujian akhir semester mata kuliah pemrograman mobile. Di sini kami membuat aplikasi bentar. Di sini kami membuat aplikasi Konserku, yaitu aplikasi untuk pemesanan tiket konser, yang mana aplikasi ini terdapat dua aplikasi. Yang pertama itu aplikasi klien yang ditampilkan layar dan satu lagi untuk aplikasi admin. Nah, untuk teknologi yang digunakan sendiri untuk aplikasi klien, saya menggunakan Vue.js dan kapasitor untuk build ke aplikasinya. Sedangkan untuk aplikasi admin menggunakan teknologi Flutter. Nah, untuk API-nya sendiri kami menggunakan Plus, yang mana API ini sudah kami hosting di Vercel. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Baik, nah untuk database-nya sendiri kami menggunakan database Mongo Atlas, yang mana untuk Mongo Atlas ini bersifat cloud atau disimpan di internet gitu. Kami hubungkan dengan API-nya. Ya, mungkin saya akan mendemokan beberapa endpoint seperti users. Jadi untuk data ini sesuai dengan data yang ada di Mongo Atlas. Yang pertama, nah ini untuk user yang nantinya menampilkan data-data dari users atau pengguna akun. Lalu selanjutnya saya akan contohkan untuk API konser. Nah, di sini akan menampilkan data konser yang ada di aplikasi kami. Itu. Selanjutnya ada API untuk transaction. Nah, yang mana ini menampilkan data-data transaksi yang sudah masuk di aplikasi kami atau di database gitu. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya mungkin saya di sini akan mendemonstrasikan untuk aplikasi kliennya. Di sini kita pertama masuk ya, akan disambut dengan splash screen dari konsernya. Nah, selanjutnya akan ada landing page, yang mana di landing page sendiri di sini juga ada teks dengan hyperlink yang nantinya menuju ke halaman YouTube demo kita. Namun di sini karena kita sedang membuat video demonya, maka saya mencantumkan terlebih dahulu video lainnya. Nah, di sini sebagai contoh saya memasukkan link video profil Itenas seperti itu. Baik, kembali lagi ke aplikasi. Saya di sini masuk ke halaman login. Nah, karena di sini kita belum mempunyai akun. Nah, misalnya kita login acak, maka akan muncul keterangan bahwa tidak bisa melakukan login. Seperti itu. Baik, oleh karena itu kita membuat akun dulu dengan masuk ke halaman register. Nah, pertama, misalnya sini saya isi dengan nama Rafli Nugraha dengan username Flying to the Moon dengan email fly@gmail.com
Dengan password biasanya kita passwordnya 123. Misalnya di sini confirm passwordnya kita acak tidak sama dengan password yang kita inputkan sebelumnya. Nah, di sini akan ada notif bahwa password itu harus sama gitu. Passwordnya tidak sama dengan password yang kita isikan sebelumnya. Maka kita harus mengisikan dengan password yang sama dengan sebelumnya, yaitu 123. Nah, setelah berhasil, kita akan ada mode konfirmasi term and condition. Jika sudah, maka akan ada muncul mode yang menandakan bahwa pendaftaran akun kita sudah berhasil. Nah, mungkin di sini sudah ada ya di database-nya gitu masuk. Nah, ini yang tadi kita buat gitu. Baik, selanjutnya go to login, kita balik ke login. Misalnya tadi kan namanya Flying to the Moon ya. Flying to the Moon. Misalnya kita passwordnya salah karena tadi passwordnya 123 ya. Nah, akan salah. Nah, 1 2 3. Close. Nah, jika login berhasil, maka akan terdapat modal bahwa keterangan bahwa login berhasil dan langsung masuk ke halaman home. Nah, di halaman home ini terdapat daftar-daftar konser yang ada di aplikasi gitu, yang tiketnya sudah bisa dipesan di aplikasi seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada halaman search, yang mana halaman search ini berfungsi nantinya untuk mencari konser-konser yang kita inginkan. Misalnya di sini kita ingin mencari konser Nadine Amizah. Nah, maka akan muncul konser dengan judul Nadine Amizah atau konser dengan judul Bandung gitu. Dan konser ini tuh nggak hanya judul, nantinya juga ini nge-search data si konsernya maupun mau itu si deskripsinya ataupun lokasinya gitu. Nah, selain itu juga di sini ada filter ya. Yang mana filter ini kita memiliki opsi provinsi, kota, dan tanggal. Nah, kebetulan untuk opsi provinsi dan kota ini kami menggunakan API public dari MCVA yang mana bisa menampilkan daftar provinsi dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Misalnya di sini contoh kami saya memilih Provinsi Jawa Barat, maka di sini juga langsung muncul daftar kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mungkin di sini saya akan contohkan untuk memilih Kota Bandung. Nah, setelah itu kita apply. Nah, seperti itu. Nah, ini daftar-daftar konser yang ada di Kota Bandung gitu, di Provinsi Jawa Barat. Atau kita pilih yang ada di Provinsi Bali misalnya. Nah, ini hanya ada satu. Seperti itu. Kita kalau misalnya di Sulawesi Utara tidak ada konser gitu. Nah, clear, ataupun kita bisa memilih dengan tanggal. Misalnya kita memilih konser yang ada di bulan Oktober tahun 2004 sampai dengan bulan Januari sekarang gitu. Nah, maka terdapat konser-konser tersebut gitu dengan filter tanggal tersebut. Nah, baik, selanjutnya untuk halaman list tiket ini nantinya digunakan untuk daftar list tiket gitu. Kalau misalnya kita kan emang akunnya baru, jadi kita belum memiliki daftar transaksi. Nah, selanjutnya di sini ada halaman profile, yang mana halaman profile ini nah, ini isinya itu informasi dari profile kita yang telah dibuat gitu. Nah, untuk halaman profile ini bisa diedit. Misalnya di sini saya ingin ganti username dengan Flying aja misalnya. Atau namanya juga diganti. Jadi Rafli N. Nah, di sini kita memilih foto untuk profilnya. Misalnya menggunakan foto ini. Nah, ini. Kita coba save profile. Nah, profile berhasil disimpan. Kita coba lihat ya di database-nya. Nah, di sini sudah berhasil terupdate. Jadi Flying dan name-nya Rafli N, dan profile image-nya juga berhasil ditambahkan. Seperti itu. Nah, di sini
ada halaman about, yang mana di sini terdapat informasi tentang konser tentang aplikasi konserku ini. Ini untuk deskripsinya sebagainya. Nah, di sini juga ada button yang menghubungkan ke YouTube. Sama seperti sebelumnya, untuk link YouTube-nya kami masih menggunakan link YouTube video lain. Di sini kami menggunakan link YouTube yang sama, yaitu profile Itenas. Seperti itu. Baik, kembali lagi. Nah, di sini ada tentang pengembang, yang mana di sini terdapat informasi developer, yang mana saya sendiri, yaitu Raffi Nugraha, sebagai pengembang aplikasi klien, dan juga Pak Rejarani Atarik sebagai pengembang aplikasi admin, seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan membuat sebuah transaksi. Misalnya di sini saya ingin memesan tiket Nadine Amijah, seperti itu. Nah, di sini terdapat detail konser, yang mana di sini menampilkan title konsernya, harga konsernya, deskripsi dan sebagainya, tanggal dan sebagainya. Di sini juga terdapat map gitu, yang mana ini menunjukkan lokasi si konsernya. Mungkin di klik direction juga bisa ya, yang mana ini menunjukkan ke si lokasi konsernya, seperti itu. Mungkin sedikit lagi ya karena jaringan. Nah, di sini langsung diarahkan gitu untuk mengemudi. Seperti itu. Baik, kembali. Nah, di sini misalkan saya ingin membeli tiket. Untuk harganya kan tadi 500.000 per tiket, mungkin saya ingin membeli 3 tiket. Seperti itu. Ya, confirm post. Di sini ada halaman confirm payment yang menampilkan detail tiket info, terus total pembayaran yang kita harus bayar, terus user infonya. Di sini kita disuruh untuk memilih metode pembayaran. Misalnya di sini saya menggunakan Bank BNI, langsung confirm payment. Nah, jika seperti ini, maka data itu sudah berhasil data transaksi sudah berhasil dibuat. Mungkin bisa kita lihat ya di sini, masuk ke data transaksi. Nah, ini untuk datanya sudah masuk ya. Nah, ini create ad tanggal 19 bulan 1 2025 Bank BNI, kuantitinya 3, total konsernya 1, dan ini untuk ID konsernya, user ID-nya, dan konser ID-nya yang dipilih tadi. Nah, di sini terdapat status payment. Di sini statusnya masih 0, yang mana ini menandakan bahwa pembayarannya itu belum berhasil atau belum lunas gitu. Mungkin di sini saya akan lanjutkan pembayaran. Ini akan mengarah ke halaman detail tiket ya. Detail tiket, di sini terdapat keterangan bahwa saya sudah membuat transaksi dengan tiket Nadine Amijah malam mendengar. Nah, tapi di sini statusnya itu belum dibayar gitu. Untuk kita mendapatkan etiketnya nanti, kita harus melakukan pembayaran. Seperti itu. Di sini lanjutkan pembayaran. Nah, di sini terdapat detail tiket dan sebagainya, ada metode pembayaran, terus nomor virtual akun, dan batas waktu pembayaran. Nah, di sini saya akan melakukan pembayaran. Ya. Nah, jika seperti ini, tandanya pembayaran itu sudah berhasil. Nah, data pada database-nya juga sudah diupdate ya. Di sini status payment-nya sudah berubah menjadi 1. Oleh karena itu, di sini juga untuk badge-nya juga sudah berubah menjadi sudah dibayar. Dan di sini sudah bisa melihat tiket. Seperti itu. Nah, ini untuk tiketnya gitu, udah bisa dilihat.
Nah, di sini ada tutorial cara penggunaan etiketnya seperti itu. Mungkin selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana kalau misalnya transaksinya itu dibatalkan. Di sini mungkin saya memesan acak saja, memesan konser Pesta Pora. Misalnya tiketnya itu saya pesan 5. Mungkin saya perlihatkan dahulu ya. Di sini untuk konser Pesta Pora itu tiketnya itu ada 307 awalnya. Mungkin di sini saya akan memesan terlebih dahulu 5 misalnya. Terus saya menggunakan BSI, misalnya confirm payment. Nah, ini transaksinya sudah berubah kan? Sudah berhasil. Ini saya update. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi 307. Seperti itu. 302. Asalnya kan 307. Sekarang karena tadi dipesan 5 jadi 302. Nah, di sini misalnya sudah ada transaksinya saya coba batalkan gitu. Nah, ini untuk si konsernya juga kan udah si transaksinya juga udah masuk ya ke sini ke database transaksi. Di sini tuh kuantitinya 5 dan sebagainya. Saya coba hapus, batalkan transaksi ya. Nah, transaksi berhasil dibatalkan. Nah, di sini kita coba lihat di database-nya berkurang ya, yang tadi sudah terhapus, sudah terdelete. Maka dari itu di sininya juga tidak ada gitu di list tiketnya. Nah, kita coba lihat juga di konsepnya, di data konsepnya. Nah, ini sudah bertambah lagi ya untuk tiketnya. Sekarang sudah kembali ke 307. Seperti itu. Baik, mungkin untuk fitur-fitur selanjutnya atau fitur dari admin akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Jarena Atrik dengan NRP 15.2022-238. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi konserku yang untuk admin. Kita langsung saja. Ketika pertama kali dibuka, maka akan keluar splash screen dengan logo konserku dan tulisan konserku. Selanjutnya harus masukin user dan admin. Tapi ketika salah memasukkan password atau username, maka tidak akan bisa login dan ada tulisan gagal login. Selanjutnya ketika masukin yang benar, maka akan bisa masuk dan langsung ada tulisan selamat datang di admin. Ini untuk halaman dashboardnya. Terdapat pesanan selesai pada hari ini, ada jumlah konser, selanjutnya ada analisis toko, penjualan pada hari ini, tiket terjual, dan ada grafik yang menggambarkan setiap hari itu mendapatkan berapa keuntungan di hari tersebut. Misal ini tanggal 14 mendapatkan 2 juta, selanjutnya tanggal 17 mendapatkan 1.500.000, dan selanjutnya di hari terakhir berarti pada hari ini mendapatkan 5 juta. Dan terdapat sebuah tabel yang menunjukkan pendapatan per tanggal dan penjualan tiket, dan pada paling bawah ada total pendapatan dan total tiket yang terjual pada bulan tersebut. Dan ini ada halaman pesanan. Untuk halaman pesanan terdapat 2 pemberitahuan yang menandakan pembayaran berhasil dan pembayaran belum. Dan ketika pemberian berhasil akan berwarna hijau, dan ketika menunggu pembayaran akan berwarna kuning. Dan ketika user telah membayar, maka akan langsung berubah seperti ini. Dan di halaman dashboard akan terupdate juga datanya.
sini juga akan terupdate pendapatan bulanannya. Nah, selanjutnya ada halaman produk. Di sini admin bisa mengedit dan juga menghapus dan juga menambah produk. Misal di sini judulnya informatika, terus di sini provinsinya Jawa Barat, sorry tadi kepencet, dan ini ada kotanya, misal kota Bandung, deskripsinya seru, terus lokasinya misal di Gedung 2, dan untuk tanggalnya akan selanjutnya bisa pilih waktu, misal jam 15.30. terus harga tiketnya dan untuk pemilihan longitude dan latitude untuk detail lokasinya di sini saya menggunakan API dari Google Maps. Nah, langsung ada animasi ketika sudah diklik dan terdapat tombol untuk ketika itu sudah dipilih. Dan di sini misal untuk fotonya saya gunakan logo ini aja, dan ketika disimpan, maaf di sininya tadi kehapus. Masa bisa ditambah dan paling bawah langsung terdapat informatika. Karena tadi sudah ditambahkannya untuk konser barunya, di sini sudah terdapat konser informatika. Tuh. Di sini. Kita lihat ya detailnya. Gimana pas ngeditnya? Tadi direkam. Simpan. Udah. Nah, selanjutnya konsepnya itu tadi baru saja diedit oleh admin. Kita lihat di halaman kliennya. Tadi 5.000 ini 20. Nah, untuk tadi kan harganya 5.000, sekarang sudah diedit menjadi 20.000. Nah, seperti itu. Mungkin sebenarnya. Nah, tadi kan oleh admin Tenas sudah di delete ya untuk yang itenas. Coba ini informatika. Nah, untuk tadi kan oleh admin sudah di delete untuk konser yang informatika. Nah, sini sudah tidak ada ya untuk konser informatika seperti itu. Nah, selanjutnya ini akan memunculkan untuk notifikasi, yang mana notifikasi ini saya menggunakan real-time database dari Firebase. Nantinya admin akan mengisikan message 1 dan message 2, yang mana untuk message 1 nantinya sebagai judul dari notifikasinya, sedangkan untuk message 2 itu untuk si deskripsi si pesannya. Mungkin di sini admin akan mengisikan dulu untuk si datanya. Nah, di sini datanya seperti ini. Admin akan mengirimkan si
pesannya. Nah, di sini data sudah berubah dan di aplikasinya sudah terdapat notifikasi seperti itu, seperti yang tadi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, atau kesalahan pemahaman karena kami masih proses belajar. Mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.